Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Jemaat yang mengikuti ibadah live streaming di rumah, di pekerjaan dimanapun berada, biarlah tetap kasih Tuhan menyertai kehidupan kita, dan biarlah kita tetap membuka hati kita untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini dengan segenap dan segala ketulusan hati kita. Kita memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada lewat ibadah kita saat pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kita katakan sinar kemuliaan Tuhan. Biarlah ada di tempat ini, di dalam kehidupan kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa,
Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh menikmati baik-Mu, untuk kami boleh memandang indah wajah-Mu dari tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Allah yang kudus, Allah yang mulia, Raja yang patut disembah dan diagungkan. Ini kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu bersama dengan hamba-Mu. Kami mulai datang menghadap hadirat-Mu dan bersama seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming di rumah, di pekerjaan, dimanapun mereka berada. Kiranya urapan Allah tetap hadir dalam kehidupan kami dimanapun kami mengikuti ibadah live streaming. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan urapan Allah tetap nyata bagi kami, umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya jikalau situasi saat ini kembali mengizinkan kami mengikuti ibadah live streaming, kami percaya ada rencana dan maksud Tuhan dengan semuanya itu. Karena itu Tuhan tetap teguhkan kehidupan kami, teguhkan iman kami di dalam mengiring Engkau Bapa lewat ibadah kami sampai hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Bapa yang baik, berkati seluruh kami yang boleh bertugas pagi hari ini. Baik terkhusus hamba-Mu yang kami menyampaikan firman. Tuhan urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Pengurapan Allah nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Firman yang ditabur meneguhkan, menguatkan iman kami hingga kami boleh tetap kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Serta kami akan mengikuti ibadah perjamuan kudus. Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Biarlah kami boleh tetap mengenang akan kebaikan Tuhan. Biarlah kami tetap betapa besar pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Lewat kami mengadakan ibadah perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kuasa yang mencoba mengganggu ibadah kami pagi hari ini. Kami tolong patahkan hancurkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus hidup kami, ruangan ini, seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau mengamankan ke lokasi tempat kami beribadah. Tetangga lingkungan sekitarnya Tuhan berikan damai sejahtera bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibadah kami serahkan pada Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan lewat ibadah kami saat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami siap bersukacita dan kami bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Saya sapa kita dari depan ini. Salam sehati buat kita semua. Salam sehati buat kita semua. Kita mau bersorak-sorai, kita mau katakan dengan darah Yesus yang kudus, kita boleh ditebus dan kita boleh diselamatkan. Amin.
Semua bersuka cita, amin. Kita masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan pujian seperti rusa yang haus merindukan aliran sungai Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang mengerti dan memahami akan seluruh isi hati kita.
kami tunduk di hadapan-Mu, mengucap syukur atas anugerah kasih Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa, yang terus mengerjakan kehidupan kami, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, yang memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan firman-Mu, berkuasa atas kami, dan memberi kemampuan bagi kami mengerti, memahami kebenaran-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati. Baik sejauh telinga mendengar firman-Mu, dan Engkau Tuhan yang akan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berat mendapatkan kelegaan. Kami rindu firman-Mu, kami haus akan Engkau. Berkuasalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, baik yang boleh mengikuti lewat live streaming. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali. Oleh karena anugerah dan kasih-Nya, kita boleh bersekutu, boleh beribadah, sekalipun kita tidak langsung berhadapan muka dengan muka sebagian di tempat ini. Tapi satu hal yang perlu kita syukuri, kita masih ada kesempatan untuk melakukan yaitu ibadah kita bersama-sama. Karena itu pastikan baik Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun berada, untuk dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita dapat beribadah sampai semuanya boleh normal kembali. Tentu ini harapan kita, karena Tuhan yang lebih tahu dalam setiap yaitu hari kita. Pada pagi ini kita mau belajar dari kebenaran firman yang saudara kita akan renungkan menjadi tema pada hari ini, yaitu menang menghadapi ujian. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana sikap hati kita menghadapi kesulitan. Kalau kita mau belajar tentang yaitu menang menghadapi ujian, dan kita tentu diperhadapkan kepada yang namanya ujian, masa-masa sulit atau apapun. Dan untuk dapat kita belajar dari orang yang berhasil atau menang menghadapi ujian, salah satu dalam Alkitab kita yang dicatat sedekasi, nanti bisa diikuti dari Kejadian pasal 22. Dalam Kejadian pasal 22 dari ayat 1 sampai ayat 19, nanti bisa dibaca. Tadi saya akan sampaikan bagi kita bagaimana pribadi Abraham. Abraham, saudara kekasih, dilukiskan di sini bahwa sangat jelas diceritakan, dan judul perikopnya kepercayaan Abraham diuji. Dan yang saya perhatikan dari pembacaan kita, baik dari ayat 1 dan sampai selanjutnya, lalu di ayat 2 yang saya perhatikan, yang menjadi perenungan bagi kita juga, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Perhatikan, ada kalimat anak yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini salah satu ujian bagi dia. Alkitab kita mencatat bahwa sudah cukup lama dinantikan. Tuhan juga pernah berfirman bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit. Namun
Kepercayaan dia diuji, akan dipersembahkan. Nah, saya melihat salah satunya dalam dia menyikapi ujian itu, dia merelakannya. Karena kalau kita perhatikan baik di ayat 3, saya melihat yang selanjutnya, dia mentaati perintah itu. Keesokan harinya dia berangkat. Dia pergi ke tempat ia itu yang akan dituju. Dia bawa anaknya. Ini kan suatu ketaatan, mentaati perintah Tuhan. Nah, ini yang saya perhatikan lagi, yang selanjutnya saya kasih, dia tetap taat. Apa yang Tuhan suruhkan kepadanya, bahwa dia pergi bersama yaitu Ishak untuk melakukan apa yang Tuhan yaitu suruhkan. Saya lompat ke ayat yang keempat, perhatikan ayatnya yang keempat. Kejadian 22 ayat apa? Ayatnya yang ke-6. Maksud saya ayat yang ke-6, mari kita perhatikan ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di atas tadi Tuhan minta dia dua agar dikorbankan anaknya yang tunggal, yang dia kasihi. Dan sekarang mereka sudah mendekati Gunung Moria. Di ayat yang ke-6 ini saya kasih, ini kan satu tindakan nyata. Benar-benar di sini dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu, karena dikatakan itu menjadi korban bakaran. Bahwa Ishak itu akan disembelih atau dalam arti dibakar. Tuhan minta menjadi korban bakaran. Dan mereka berjalan bersama-sama, saya kasih. Ini satu tindakan yang nyata. Saya perhatikan di sana tergenapi apa yang dikatakan juga oleh Yakobus. Dalam Yakobus pasalnya yang kedua, sering kita dengar firman ini. Dikatakan di sana ayatnya yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di ayat 21 dia katakan begini, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Jadi ada tindakan nyata dari Abraham. Ini yang membuat dia saudara kasih berkemenangan yang saya perhatikan tadi dari apa yang kita sudah baca tadi. Dia dibenarkan karena perbuatannya, ada tindakan yang nyata. Kalau kita berkata kita percaya Tuhan, jangan ragukan sedikit pun kepercayaan kita kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan itulah membuat kita bisa berani, bisa berkemenangan, bisa menghadapi yaitu ada banyak tantangan dan pergumulan. Ini yang saya lihat yang mau kita lihat contoh dari kehidupan dari Abraham untuk kita boleh menang menghadapi ujian. Dia yaitu bertindak atau tindakan nyata itu nyata dan jelas saya kasih. Dia pergi. Lalu selanjutnya yang saya perhatikan kembali kepada Kejadian pasal 22 di ayat 7 dan 8 saya baca, perhatikan saya kasih. Ayat 7 dan 8 di sana dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat 8 sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku.
Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita perhatikan di sana saya kasih bahwa yang saya perhatikan dia melihat yang tidak kelihatan. Ini kan berbicara iman. Kata-kata yang disampaikan oleh Abraham menjawab anaknya bahwa ini ada kayu, ini ada api dan semuanya, mana domba yang akan dikorbankan? Ini pertanyaan anak. Tetapi Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Ini perhatikan saya kasih, bahwa Allah yang menyediakan. Padahal tahu persis bahwa yaitu Ishaklah yang akan dikorbankan. Tapi saudara, kita sebagai orang percaya bahwa saya melihat di sana kemenangan dia berhasil untuk mempersembahkan anaknya karena dia melihat yang tidak kelihatan. Kalau saya melihat, saya kasih apa yang digambarkan sangat jelas di sini, dan kita juga mempercayai bahwa kehidupan Ishak adalah gambaran daripada yaitu pengorbanan Kristus. Ada kaitannya saudara. Yohanes pernah juga mencatatnya bahwa dia berkata seperti ini dalam Yohanes pasalnya yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-29 di sana. Perhatikan saudara kasih, Yohanes yang pertama atau Yohanes 1 ayatnya yang ke-29. Mari kita perhatikan saudara kekasih, apa dikatakan di situ di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini saudara kasih. Lihat anak domba Allah. Ini kan menunjuk kepada Yesus. Yesuslah yang menanggung atau yang menghapus dosa dunia. Dan ini saudara kekasih digambarkan dalam diri yaitu Ishak. Ini saudara kekasih sangat jelas bagaimana dia melihat, dan juga Yohanes juga berkata di sini, dia mengatakannya saudara kekasih, lihat anak domba Allah. 2 kali dia berkata di sana, lihat anak domba Allah. Tentu ada tujuannya penulis menyampaikannya di situ. Yang pertama adalah menghapus dosa dunia. Yang kedua tidak ada kata itu lagi. Lihat anak domba Allah. Tentu ini ada menunjuk saudara kekasih bagaimana Yesus Kristus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan datang lagi kembali untuk menggenapkan kebenaran firman-Nya, membawa setiap umat-Nya masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi karena itu arahnya sangat jelas untuk kita berkemenangan bisa melihat yang tidak kelihatan. Itu yang saya perhatikan dalam diri Abraham. Karena itu anak-anak Tuhan, kita bisa berkemenangan. Kita harus percaya benar bahwa Tuhan kita mampu melakukan hal-hal yang sangat dahsyat dan luar biasa. Bahkan kita bisa melihat yang tidak kelihatan lagi. Karena apa? Karena iman. Bahwa kita percaya Tuhan kita sanggup mengerjakan segala-galanya. Saya kasih. Ini yang selanjutnya yang saya melihat, saya kasih, kita kembali kepada Kejadian pasal yang ke-22. Di ayat yang ke-10 dikatakan begini, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya
lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dan saya lihat di sana bahwa dia tetap taat meskipun dalam keadaan yang kritis. Ini tadi di atas dia katakan Tuhan Allah yang menyediakan. Dan di sini dikatakan, saya kasih di ayat yang ke-10 tadi, dimulai dari ayat 9 prosesnya, perhatikan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tangannya sendiri yang mengikat. Dimulai dari disusunnya, yaitu mezbah, lalu diikatnya. Di ayat 10 saya kasih katakan, dia mengulurkan tangannya kepada anak yang dia kasihi itu, saudara kasih. Benar-benar dia di sini, yaitu mau mempersembahkan anaknya untuk menjadi korban bakaran. Dan hal ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Tuhan. Saya melihat bahwa di tengah-tengah situasi sesulit apapun, katakanlah kritis, kita harus tetap taat kepada Tuhan yang memanggil kita menjadi milik kepunyaannya. Haleluya. Dan hal ini, saudara kekasih, menjadi jaminan kemenangan kita. Berbicara tentang ketaatan, taat melakukan kebenaran firman, taat melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Kalau Tuhan berjanji aku menyertai, kalau kita taat, kita yakin dia akan tetap sertai. Sesulit apapun ini persoalan yang sulit yang dihadapi oleh Abraham. Seperhatikan, dia tetap taat. Ketaatan yang dilakukan oleh Abraham yang perlu juga tetap kita teladani, mengikuti kebenaran firman Tuhan. Lalu selanjutnya yang saya melihat ayat 11 dan sampai ayat 12 dalam Kejadian pasal 22 ini. Mari kita perhatikan, saudara. Kejadian 22 ayat 11 dan sampai 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku. Maka apa yang dia tidak lihat tadi, dia percaya melihat yang tidak kelihatan. Terakhir tadi di sini bagaimana dia ada kalimat setelah dia taat tadi di ayatnya yang ke-10, melakukan apa yang Tuhan suruh itu. Yang saya lihat di ayat 22 ada kalimat engkau takut akan Allah. Dia takut akan Allah, memiliki rasa takut. Ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita harus memiliki rasa takut atau menghormati sebagai bukti kita, yaitu takut Tuhan. Kita akan menuruti firman-Nya. Kita akan tetap setia kepada Tuhan. Ini saudara, kalau Paulus katakan kepada jemaat di Filipi bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan hati takut dan gentar kepada Tuhan, bukan saja waktu aku ada, terlebih waktu aku tidak ada. Jadi jangan sampai kita berpikir
berpikir bahwa Tuhan tidak melihat. Tadi lagu kita berkata apa? Bahwa Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dia tahu segenap hidup kita, saudara kasih. Gak ada yang tersembunyi baginya. Jadi sangat jelas, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya perhatikan dari kehidupan, yaitu Abraham menjadi pelajaran bagi kita untuk berkemenangan. Memang kita perlu saudara kasih, yaitu bersedia, yaitu merelakan yang sangat kita kasihi. Lalu kita taati perintah Tuhan atau mentaati menuruti kebenaran itu. Dan juga kita tetap, yaitu tentu taat di tengah-tengah kesulitan atau apapun yang terjadi. Bahkan juga tadi kita boleh saudara kekasih memiliki tindakan yang nyata. Karena iman tanpa perbuatan dalam mati. Iya. Jadi Abraham tadi dibenarkan karena perbuatannya. Ada tindakannya saudara kasih. Bahkan dia melihat yang tidak kelihatan tadi. Karena dia punya iman. Menjawab anaknya, Allah yang menyediakan anakku. Dan bahkan kita boleh tetap setia atau tetap taat sekalipun masa-masa sulit datang. Dan itu tidak gampang, bukan kekuatan daging kita. Kalau kekuatan kita nggak mampu, saudara. Tetapi dengan mempercayai kuasa Allah, kebenaran Tuhan, kita akan tetap setia. Ini yang perlu kita teladani dari kehidupan, yaitu Abraham. Sehingga saudara kasih yang terjadi apa? Maka dikatakan begini, saya akan bacakan lanjutannya saudara kasih, berkatnya bagi dia. Bahwa Tuhan kembali mengingatkan, yaitu berkat yang pernah disampaikan kepada Abraham di pasal 12. Tapi di sini dikatakan apa? Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, ayat 16. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka ayat 17 perhatikan. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Perhatikan. Ketika dia berkemenangan, maka ada janji Tuhan diingatkan kembali, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu, ini perhatikan ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Haleluya. Jadi saya perhatikan dari pelajaran kita hari ini, seketika ia itu tadi menang dalam ujian, menghadapi ujian, maka Tuhan kembali mengingatkan berkat yang pernah disampaikan kepada Abraham. Dan kalau kita jujur mengakuinya, dan lewat kebenaran firman kita pun adalah menerima berkat-berkat itu. Dikatakan di sana tadi, perhatikan bahwa ayat 18 saya ulangi, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi kita bersyukur karena yaitu Abraham berkemenangan mendengarkan firman, dia menuruti tadi. Maka sebab akibatnya semua bangsa di bumi diberkati ya. Jadi ketaatan yang dimiliki oleh Abraham dipanggil dari kegelapan, dibawa kepada terang Tuhan yang ajaib. Sasaran Tuhan sangat jelas. Keturunannya akan menjadi berkat. Dan itulah juga yang dikerjakan Yesus. Dan dicatat oleh yaitu Paulus
kepada jemaat di Galatia agar kita bisa menerima berkat itu berkelimpahan. Dikatakan di sana satu ayat lagi saya baca atau berapa ayat, perhatikan. Galatia pasalnya yang ketiga. Mari sekalian dipersiapkan untuk kita masuk perjamuan kudus hari ini. Dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-12 sampai 14 saya baca. Galatia 3 ayat 12 sampai 14. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya. Jadi sangat jelas lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi kita sekarang menerima berkat yang diucapkan Tuhan kepada Abraham di pasal 22 ayat 18. Keturunanmu akan menjadi berkat di bumi, dan semua bangsa tentu memperoleh berkat. Adalah salah satu syarat mutlak. Itulah yang dikerjakan Yesus. Yesus Kristus telah membuat ini. Dia mau terkutuk, mengambil kutuk di atas kayu salib. Di ayat 14, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Haleluya. Ini yang membuat kita layak menerima, yaitu seketika kita percaya menerima kematian Yesus dan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memerintah atas hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan ini, kita datang pada Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Baik yang ada di rumah, persiapkan yaitu diri saudara. Ada anggur atau juga roti. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian kita. Salibnya selama mulia. Kita angkat tubuh Kristus, baik yang ada di rumah yang mengikuti. Dengan rasa hormat angkatlah tubuh Kristus. Pandanglah pada Yesus. Dia yang berkuasa mengambil segala kutuk, sakit, penyakit dan apapun. Bilur-bilur Yesus dan darahnya yang kudus
yang memulihkan, menyembuhkan kita dan menguduskan hidup kita. Dengarkan firman-Nya yang berkata, sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi sebagai penghormatan kita kepada pengorbanan Kristus. Dengarkanlah firman-Nya yang berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur pada Dia. Angkat pujian kita, mataku tertuju padamu. Tujukanlah pandanganmu agar kita tetap berkemenangan. Haleluya.
darah-Mu. Kami boleh nikmati pengorbanan-Mu. Kami boleh hidup dan sehat dan kuat. Kami tahu hanya karena anugerah Tuhan. Kami boleh nikmati kebenaran-Mu untuk terus mengarahkan kami ke jalan yang Tuhan mau dan kehendaki. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada perintah Tuhan, kepada firman-Mu. Di sanalah letak kekuatan dan kemenangan kami. Di tengah-tengah masa sulit, biarlah kami tetap taat firman, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kebenaran-Mu. Semua kami ya Tuhan, baik umat-Mu yang mengikuti lewat live streaming, oleh keterbatasan dan semuanya, Tuhanlah yang melawat mereka. Tuhan yang lebih tahu situasi hidup mereka. Engkau Tuhan yang menjangkau setiap pribadi dengan iman. Darah Yesus berkuasa, kuasa-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat pengorbanan-Mu. Kami nikmati dia Tuhan. Baik juga semua umat-Mu dimanapun berada. Lawatlah dengan kuasa-Mu. Tuhan berkati kota kami Pekanbaru, bahkan pemerintah kami, bahkan seluruh jajarannya Tuhan tolong. Wali kota terus Tuhan berkati, baik Provinsi Riau, baik bangsa negara ini Tuhan tolong. Di tengah-tengah menghadapi masa-masa sulit, menghadapi yaitu virus yang merajalela, yang sudah banyak menjadi korban, Engkau Tuhanlah yang berkehendak atasnya semua. Para medis yang merawat anak-anak Tuhan, bahkan semua saudara kami yang ada di rumah-rumah sakit, Tuhan berkati para dokter, Tuhan tolong mereka. Beri mereka sukacita melayani dengan kasih Tuhan. Gereja Tuhan Indonesia jadikan berkat, dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu. Hari ini juga kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Persembahan yang diberikan umat-Mu dengan sukacita, Kau kuduskan bagi diri-Mu untuk dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sementara kami pulang, mau akhiri seluruh rangkaian ibadah ini, Raja Tuhan mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Saudara, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat besar di Dia. Berkat kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih dari Allah Bapa Surgawi dan serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Amin.